Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dedi Sugesti ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat konten ya tentang untuk bengkel umum. Nah, khususnya adalah tentang tata kelola manajemen. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya di layar laptop saya ini ada yang namanya program bengkel 2.0 ya. Nah, di sini saya akan mereview, memberikan petunjuk tentang bengkel modern ya. Nih, kita klik dulu. Oke, ini masih loading. Oke, ini udah tampil ya untuk menu awalnya, untuk login ya. Di sini bisa kita isi sebagai admin atau sebagai pemilik utama ya. Biasanya kalau di bengkel-bengkel resmi itu ada yang namanya pemilik, kemudian ada lagi PIC atau penanggung jawab bagian. Misalkan ada bengkel, ada penjualan, di situ bisa terpisah-pisah. Nah, sama aplikasi ini bisa kita kategorikan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan teman-teman bengkelnya sudah besar, kemudian ada beberapa bagian yang terpisah, misalkan seperti bagian untuk bengkel, servis sendiri, kemudian untuk penjualan spare part sendiri. Nah, ini sangat cocok sebetulnya kalau menggunakan aplikasi bengkel ini. Cocoknya seperti apa sih? Iya, eh, sebagai bengkel modern, kalau saya sering bilang itu harus diimbangi dengan tata kelola administrasi yang bagus. Kalau zaman dulu bengkel umum itu identiknya semuanya dikerjakan sendiri, kemudian uang keluar masuk itu dijadikan satu tanpa ada catatan yang jelas, sehingga ketika sore, ketika sudah tutup bengkel, nah itu mulai bingung. Ini tadi uang apa, ini uang apa, dan pemasukan berapa, pengeluaran berapa, semuanya jadi bingung ya. Oke, kita langsung masuk dulu ya. Kita masuk dulu sebagai admin ya. Kemudian passwordnya ini dirahasiakan ya. Nah, tapi nanti jika teman-teman beli aplikasi ini, passwordnya bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Kemudian jumlah usernya juga bisa disetting sesuai kebutuhan ya. Nah, ini kita klik masuk. Kalau sudah kita masukkan admin yang sesuai yang kita setting, password sesuai yang kita setting, lalu kita klik masuk. Nah, seperti ini. Oke, di sini ada tampilannya. Menu utama, data master atau master data. Nah, ini master data meliputi daftar item atau semua barang yang kita miliki di bengkel atau di gudang. Ini bisa kita lihat di sini. Ini sebagai contohnya seperti ini bisa kode part ini bisa disetting sesuai kebutuhan teman-teman. Dan kode bar ini jika kita menggunakan barcode atau bar scan, jadi kita tidak perlu menulis manual, kita tinggal arahkan alat scan ke kode, maka ini nanti informasi produk akan keluar secara otomatis di menu nota seperti itu. Seperti halnya ketika teman-teman melihat aplikasi yang dipakai toko Indomaret, Alfamart, atau mungkin Luas, atau mungkin Matahari, itu seperti itu. Jadi tidak perlu menulis nama produknya, tinggal diarahkan ke barcode-nya, maka informasi produk tersebut akan keluar, termasuk harga dan sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi jika kita tidak menggunakan ini, kita bisa menulisnya secara manual. Misalkan seperti ini, kita mau nyari nama barangnya adalah baterai misalkan. Oh sorry, kita baterai, nama lain baterai adalah aki. Kita coba dulu aki, kita ketik di sini. Ini barang, ini jasa. Kemudian kita klik tombol cari. Nah, seperti ini. Semua informasi yang berhubungan dengan aki, maka dia akan keluar otomatis di sini. Jadi kita tidak perlu mencari satu-satu ya. Ini
sudah muncul stoknya berapa dan sebagainya, ini satuannya, harga dan sebagainya. Kemudian jika kita setting sesuai dengan rak, di sini akan muncul posisi barang itu ada di rak berapa, atau di rak mana, atau di bagian mana. Jadi ketika teman-teman menyuruh karyawannya untuk mencari nama produk tersebut, itu langsung menuju ke tempat yang sudah diatur sedemikian rupa. Nah, tentunya ini akan sangat lebih efisien ketika bengkel sudah rame. Ini bisa lebih cepat ya, karyawan tidak perlu mencari kemana-mana, langsung menuju ke rak yang dituju yang tertera di sini. Oke ya, sampai di sini paham? Nah, di bawah ini ada menu tambah, edit data, hapus, kartu stok, history produk, input datasheet, perbaikan dan sebagainya. Nah, ini untuk menu item. Kemudian jika di sini jasa, diklik jasa, maka di sini akan muncul yang berhubungan dengan jasa seperti ini. Ini bisa disetting juga ya. Kemudian oke, kita keluar dulu ya. Tadi kita sampai daftar item. Kemudian di sini ada supplier. Nah, supplier adalah orang yang mengirim atau memberikan barang di toko kita. Di sini bisa kita asumsikan sebagai sales. Nah, seperti itu. Nah, di sini muncul ada kode, nama, kemudian alamat, kota, provinsi dan seterusnya. Semua informasi tentang semua informasi tentang supplier toko teman-teman ini akan muncul di sini. Dan di sini ada kolom pencarian. Jadi misalkan ada sales atau kita lupa mau nyari informasi baik kontak, alamat dan sebagainya, ini bisa kita klik di sini. Kemudian kalau sudah kita klik, misalkan ini Agus, misalkan ini. Kemudian kita klik di sini. Jika di daftar kita nama Agus sudah pernah menitipkan barang di tempat kita, maka harusnya jika kita cari di sini akan muncul. Nah, karena di sini di data program saya tidak ada sales yang bernama Agus, maka di sini tidak muncul informasi yang berhubungan dengan nama Agus seperti itu. Jadi ini akan lebih enak, akan lebih praktis bagi perusahaan atau toko bengkel yang sudah berkembang atau sudah maju. Dan di sini ada pelanggan. Ya, tentunya setiap perusahaan, setiap bisnis itu memiliki pelanggan, entah itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, kalau misalkan pelanggan kita baru sedikit, baru 5, 10 sampai 30, itu tidak akan masalah. Kita akan masih mudah mengingatnya. Kita tentu masih tidak akan kesulitan untuk mengingat, untuk menghafal nama-nama konsumen kita. Tetapi jika seandainya konsumen kita sudah banyak, sudah ribuan, ya sudah ribuan, jangan ribuan lah, sudah ratusan, untuk mengingatnya kita akan kesulitan. Nah, seperti itu. Apalagi seandainya saja terjadi komplain pekerjaan, komplain barang. Nah, ini kita akan mengalami kesulitan. Seandainya saja setiap hari kita melayani 20 konsumen saja, 20 konsumen ya. 20 konsumen kali 30, maka per bulan kita melayani konsumen sebanyak 600 orang. Nah, 600 orang. Kemudian jika konsumen itu komplain di bulan ketiga atau 3 bulan setelah pembelian, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mengingat-ingatnya. Nah, dengan aplikasi ini kita tidak perlu mengingat nama konsumen atau nama pelanggan kita. Jika seorang konsumen pernah menggunakan jasa kita, pernah melakukan transaksi di toko kita, maka bisa kita cek di sini, bisa kita cari di sini. Misalkan kita punya konsumen namanya Dedi, misalkan ini. Kita cek, kita cari di sini. Nah, maka semua informasi konsumen kita yang bernama Dedi itu akan muncul di sini. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita klik, tinggal kita cek edit.
itu nanti akan muncul, atau kita geser ke kanan ya, ke sini, maka semua informasinya akan muncul seperti itu. Oke, kita tutup dulu, kita lanjutkan. Di sini ada setting cache. Setting cache saya rasa tidak harus, jika memang tidak disetting tidak masalah ya. Ini ada seperti ini tampilannya. Ini akun cache seperti ini. Nah, seperti ini misalkan. Informasinya seperti ini. Jadi kalaupun tidak dipakai pun tidak masalah, cuma nanti akan berpengaruh pada sistem administrasi keuangan teman-teman. Nah, ini. Kemudian ini sales. Sales adalah karyawan kita ya, karyawan kita yang secara rutin menjual produk-produk kita ke lapangan. Artinya ini bisa kita setting untuk sales kita yang ada di dalam toko maupun sales kita yang di lapangan di luar toko. Nah, di sini bisa kita tambah, bisa kita edit, bisa kita hapus ya. Misalkan salah satu salah satu karyawan kita atau sales kita, mereka sudah tidak bekerja lagi di tempat kita. Nah, ini bisa kita hapus saja atau kita biarkan juga tidak masalah. Dan di sini komisi bisa kita setting otomatis, sehingga nanti ketika ada penjualan, komisi salah satu sales itu akan otomatis muncul di sini seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, misalkan kita mau nambah karyawan atau nama sales, ini seperti ini. Di sini settingannya tinggal dipilih, kemudian jika sudah selesai diisi kode, nama, alamat, kota, nomor telepon dan sebagainya, ini disesuaikan, langsung kita tekan tombol simpan. Nah, kalau sudah, ini kita tutup dulu. Oke. Kemudian ini ya, user adalah semua orang yang kita beri kepercayaan untuk mengakses program informasi komputerisasi perusahaan kita. Nah, di sini misalkan saya menulisnya sebagai admin ya. Admin adalah semua orang yang memiliki hak akses penuh untuk mengatur hak akses dari semua karyawan yang ada di perusahaan saya. Sini misalkan ini saya sebagai manajer CS customer service, namanya ini, kemudian kasir 1 namanya ini, apartemen dan sebagainya, ini namanya ini, bisa diisi di sini. Nah, jika kita mau menambah nama karyawan atau nama user, ini tinggal kita tambah, ini kita klik tombol tambah. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita isi user ID-nya, kita isi namanya, kita isi passwordnya, password nanti password yang untuk masuk ke sistem ya. Kemudian di sini hak akses yang mau kita berikan, si user ini mau kita kasih untuk mampu mengakses menu apa saja. Nah, ini tinggal kita checklist. Misalkan dia boleh mengakses atau membuka master item. Nah, ini tinggal kita checklist. Kemudian jika mereka boleh menambahkan produk, maka ini bisa kita klik di sini. Kemudian jika mereka punya, kita kasih hak akses untuk mengedit informasi master item, ini tinggal kita klik seperti ini. Jika mereka kita kasih akses untuk menghapus produk yang salah dimasukkan, maka kita kasih checklist seperti ini. Nah, seperti ini tinggal disesuaikan. Nah, ini kita coba random ya. Ini seperti ini contohnya, seperti ini. Kemudian di sini ini open ya, ada laporan dan sebagainya, bla 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 bla. Jika memang user ini kita kasih hak akses, maka tinggal di checklist. Jika memang tidak dikasih checklist, berarti mereka tidak punya hak akses untuk mengakses atau untuk mengakses semua informasi yang ada di sistem kita ini. Jika sudah selesai, maka tinggal kita save ini, tinggal kita klik simpan. Nah, seperti itu. Jika mau nambah, kita ulangi lagi tombol tambah tadi. Kita tutup dulu. Jika mau tambah ini, jika ada yang mau diedit, maka tinggal kita klik seperti ini, bagian mana yang mau diedit, kemudian
kita klik tombol edit seperti ini. Nah, seperti ini contohnya, bla 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 bla, seperti ini. Oke, kita tutup kalau sudah, lalu kita simpan. Tuh ya. Oke, kita tutup lagi dulu. Ini sudah, saya rasa ini sudah bisa dimengerti. Kemudian di sini ada mekanik ya, karena ini adalah software untuk bengkel ya, bengkel dan penjualan spare part ya. Karena yang namanya bengkel itu tidak jauh atau tidak lepas dengan spare part. Nah, bengkel di sini ada mekanik, setting mekanik ya. Di sini bisa kita tambahkan seperti tadi. Ini kita tombol, ini kita kasih kode mekanik, nama mekanik, alamat, kota, provinsi, telepon. Provinsi tidak harus ditulis juga, tidak masalah, nomor telepon. Kemudian tingkat keahlian silahkan, kalau mau diisi juga tidak masalah, dan keterangan silahkan diisi kalau memang perlu. Kalau tidak perlu juga tidak usah diisi, tidak masalah. Kalau sudah diisi semua, dianggap sudah cukup, maka diakhiri dengan menombol yang bertuliskan simpan ini. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Kemudian kita tutup dulu. Nah, di sini kebetulan untuk sistem di komputer saya ini mekaniknya cuma ada 2. Ini nomor 1, kodenya contohnya seperti ini, MK1, MK2. Ini namanya seperti ini. Kemudian keahliannya seperti ini, alamatnya seperti ini, kota dan sebagainya. Oke. Jadi di sini kalau memang mekaniknya banyak, ini bisa kita cari langsung dari sini. Nah, nanti semua informasi yang kita cari harusnya akan keluar di sini. Oke, sampai di sini saya rasa untuk bagian mekanik sudah bisa dipahami. Kita tutup dulu. Kemudian kendaraan. Nah, ini kendaraan. Tentunya jika bengkel seorang konsumen menyervis motor atau kendaraan, ini bisa datanya terekam di sini. Kemudian jika kita mau nambah, ini tinggal kita tambah di sini saja. Kita klik, kemudian kita masukkan ini nomor polisi, nama pemilik, alamat, merek, tipe, jenis, tahun pembuatan, tahun rakit, silinder, warna, bla 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 bla, seperti ini. Jika sudah, kita akhiri dengan tombol simpan. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi nanti jika misalkan suatu ketika kita ingin mencari informasi motor yang berhubungan, kita tinggal memasukkan nomor platnya saja. Misalkan kita cari yang paling bawah aja yang tidak kelihatan ya. Oke. Kita XX. Oke, ini kita coba ya. Kita coba R33ZZAL. Nah, ini kita coba dulu. Ini anggap saja ini tidak kelihatan ya. Ini yang muncul di sini. Kita ketik nomor platnya adalah R3333ZAL. Nah, ini kita spasi boleh, tidak spasi juga boleh. Kemudian kita tombol tulisan cari ini. Nah, di sini karena di sistem kita motor tersebut pernah masuk ke database kita atau pernah melakukan pekerjaan servis di tempat kita, ini akan muncul di sini. Nah, di sini bisa kita lihat seperti ini datanya, misalkan seperti ini. Dan ini akan enak, akan bermanfaat untuk untuk menghadapi jika suatu ketika ada konsumen yang komplain. Benar tidak kira-kira motor data tersebut pernah servis di tempat kita atau tidak? Karena karakter konsumen itu macam-macam. Ada yang konsumen jujur, ada yang suka mencari-cari kelemahan perusahaan lain atau bengkel lain. Ada yang seperti itu. Nah, jika memang iya dia servis, maka nanti akan muncul di sini juga. Bisa kita cek, bisa kita lihat datanya. Seperti itu. Kemudian kas keluar ini tidak perlu disetting juga, tidak masalah. Kemudian kita masuk ke menu pembelian. Oke, nah di sini masuk ke pembelian. Kalau saya sendiri fokusnya untuk yang lainnya ini adalah sekedar alurnya, alur untuk mengisi, sebetulnya untuk mengisi pesanan beli, kemudian pembelian, kemudian ini ada retur pembelian, ini ada pembayaran hutang, ada item masuk. Nah,
Kita coba saja yang ini. Biasanya kalau saya pakainya yang ini, langsung ke menu pembelian. Nah, seperti ini contoh tampilan nota pembeliannya seperti ini. Jika kita atau perusahaan kita melakukan pembelian suatu produk dari tempat perusahaan A, B, C, D, E dan sebagainya, nah ini bisa kita masukkan di sini. Nanti akan terekam otomatis di sistem kita. Kemudian cara menggunakan atau cara mengisi kolom-kolom ini ada di bawahnya, sudah ada keterangan. F9 adalah untuk menambah, F3 daftar item, F7 untuk edit item, F8 untuk menghapus item yang kita masukkan. Kemudian F5 adalah detail informasi produk, F6 header, F11 footer, F10 adalah hapus terus. Kemudian F12 adalah untuk mencetak, Ctrl N untuk keluar ya. Tapi ini tidak semuanya dipakai, tapi ini adalah tombol-tombol yang digunakan dalam sistem aplikasi kita ini. Oke, kita mulai. Untuk misalkan ini kita melakukan pembelian, kita klik tambah. Di sini tambah ini bisa kita pakai alternatif tombol F9. Nah, kita pakai yang ini dulu. Nah, di sini maka nomor transaksi ini otomatis terisi secara otomatis. Kemudian tanggal ini juga otomatis terisi sendiri sesuai tanggal kita membuat nota ini. Nah, kemudian di sini usernya karena tadi masuknya kita pakai admin, maka di sini muncul admin. Jadi di sini nanti bisa kita cek siapa yang melakukan pembelian produk A, B, C, D, E ini ke sistem kita. Nah, seperti itu. Kemudian di sini supplier kita isi. Kira-kira produk ini dari siapa sih? Ini misalkan seperti ini. Kita masuk seperti ini, set. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan kode item. Nah, kode item ini adalah kode yang sudah ada di master item atau barang yang sudah pernah kita masukkan sebelumnya di daftar nama barang perusahaan kita. Ini kita bisa cari manual satu-satu seperti ini. Kita cari turun terus, atau kita cari seperti ini nama produknya. Nama produknya seperti ini. Misalkan ini kita mau nyari busi. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, ini busi muncul. Tinggal kita yang mau dimasukkan busi apa. Seperti itu. Ini misalkan kita mau masukkan busi Daytona. Oke. Di sini ada F9, ada F3. Nah, ini kita pilih yang F3 untuk memilih oke. Di sini sudah masuk. Kemudian di sini kita masukkan jumlahnya berapa sesuai yang kita beli. Misalkan ini 10. Kemudian kita enter. Di sini potongan, misalkan ada potongan, kalau tidak ada kita abaikan, langsung kita lanjut seperti ini. Nah, maka contoh tampilannya adalah seperti ini. Jumlahnya 10. Pesannya ini tidak ada karena diabaikan. Ini nomor pesanan tidak ada, kita abaikan saja. Ini potongan tidak ada, ini harganya. Nah, ini jumlahnya 10, harga itemnya 10, totalnya adalah 110 seperti itu. Kemudian di sini cara pembayarannya ini ada dua, cash atau kredit. Nah, seperti itu. Jika memang tunai, kita pilih yang cash seperti itu. Kemudian nih potongan faktur, pajak, kemudian kita jumlah bayar. Misalkan ini kita jumlah bayarnya adalah pas, maka kita masukkan 110. Tuh, 2 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah otomatis sisa bayar adalah 0. Nah, ini sudah. Kalau kita mau cetak, maka nanti kita cetak di sini. Kita klik cetak seperti itu. Nah, ini bisa kita cetak secara digital ataupun kita cetak secara fisik, ya. Dan ini karena ini adalah sebagai sampel, maka kita batalkan saja. Seperti itu. Oke, sampai pembelian ya, ini sudah tidak ada masalah. Ini item masuk sama sebetulnya. Kalau item masuk ini adalah seperti ini. Nah, kita coba dulu. Sama ini. Di bawah ada keterangannya, tombol-tombol yang digunakan untuk mengaktifkan kolom-kolom ini. Nah, kita pilih yang tambah atau F9, kita tambah aja.
seperti ini, IM atau item masuk di sini. Ini nomornya otomatis terisi sendiri, tanggalnya terisi sendiri. Kemudian kita tinggal mencari informasi ini yang ingin kita masukkan. Misalkan tadi kita masukkan busi, dan kita enter. Nah ini, silahkan dipilih kira-kira item mana yang mau dimasukkan. Ini misalkan kita mau memasukkan busi Daytona dengan seri ini, lalu kita pilih tombol F3 atau OK seperti ini. Nah, kemudian ini jumlahnya kita masukkan. Contohnya kalau tadi 10 ya, kita masukkan 10 lalu kita lanjutkan. Nah, seperti ini. Ini sudah otomatis. Dan karena ini contoh, maka ini kita hapus saja ya. Kita hapus biar nanti tidak terekam. Kalau terekam nanti akan merepotkan. Istilahnya ada informasi palsu yang di laporan kita nanti. Nah ini kita hapus saja karena tidak jadi ya. Kita cuma ngecek tampilannya saja, kira-kira seperti itu. Oke. Pembayaran kita abaikan saja. Kemudian kita mulai masuk ke penjualan. Oke. Nah, ini ya. Setelah kita tadi memasukkan semua informasi yang kita butuhkan, sekarang adalah saatnya kita melakukan penjualan atau melakukan mencatat informasi barang-barang yang keluar dari perusahaan kita. Nah, ini alurnya sama seperti ini, ada pesanan jual, kemudian penjualan, retur penjualan, pembayaran piutang, sama item keluar. Nah, biasanya kalau yang saya fokuskan adalah di sini, di penjualan sama service. Nah, bedanya apa? Kalau di penjualan ini kita memasukkannya seperti ini saja. Nih. Ya. Ini sama, ada informasi tombol-tombol yang bisa digunakan untuk menjalankan tampilan ini ya. Kita coba tambah ya, tambah seperti ini. Oke. Nah ini nomor pesanan, nama pelanggan, ini bisa kita isi. Kalau memang ada dia pernah melakukan transaksi di tempat kita, maka harusnya data pelanggan itu sudah terekam di sini. Misalkan kita pilih Yudi, kemudian salesnya siapa, seperti itu. Misalkan di toko kita itu karyawannya banyak yang melayani, maka kita masukkan salesnya di sini. Misalkan ini saya kasih Dedi, SL-nya 1. Ini kemudian itemnya ya, itemnya ini secara manual. Kalau mau dicari cara lebih cepat seperti ini, kita cari seperti ini. Misalkan Aki itu ya tadi. Dan kalau sudah kita ketik, lalu di enter. Nah ini sudah keluar Aki ya. Nah, di sini ada beberapa kategori atau jenis aki yang ada di toko kita. Silahkan dipilih produk mana yang dibeli konsumen. Kalau sudah seperti ini, kita klik tombol OK. Nah seperti ini jumlahnya, jangan lupa. Jika 1 kita tulis 1, jika 2 kita tulis 2, dan seterusnya. Jika sudah, kita enter. Kalau memang ada potongan, kita masukkan di sini, atau bisa juga kita masukkan di sini nanti. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini. Aduh, maaf, karena ini produknya tidak mencukupi ya, barangnya tidak ada, maka akan ada laporan seperti ini. Nah, berarti kita ganti dulu. Kita ganti Aki lagi Aki. Kita lihat mana yang ada stoknya. Oke, yang ada stoknya adalah Aki Daytona. Nah kita coba ini ya, thread. Oke, kita pilih lagi nih, jumlahnya langsung. Nah seperti ini, maka akan keluar seperti ini otomatis. Nah, harganya akan otomatis keluar sendiri seperti ini. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kemudian kita masukkan uang pembayaran dari konsumen seperti ini. Nah, ini jika sudah, nanti langsung kita klik cetak seperti itu. Nah, ini karena ini adalah sampel, kita tutup lagi ya.
kita tutup, kita hapus dulu. Kita tutup aja. Oke, belum bisa, kita hapus dulu ya. Ini kita hapus. Oke, kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, terhapus, kemudian kita baru keluar. Ini. Kemudian untuk servis ya, misalkan ini servis sepeda motor, sama cara penggunaan, cuman bedanya ini tampilannya lebih lebar. Ada menu servis atau jasa, dan di sini ada menu barang yang kita keluarkan atau yang dibeli konsumen untuk motornya, untuk sepeda motornya. Seperti ini. Nah, di sini ada nomor transaksi, tanggal, ini nanti akan otomatis terisi sendiri. Kemudian di sini nomor polisi, ini nanti kita isi, kita pilih sesuai data pelanggan, dan ini nanti akan sama harusnya nama. Kemudian jika memang konsumennya memiliki lebih dari satu motor, ini nanti akan berbeda di sini. Jenis di sini akan otomatis keluar seperti itu. Kemudian ini tanggal, kilometer yang pernah dilakukan oleh konsumen. Nah, ini kita isi di sini. Hari ini misalkan hari konsumen masuk ke bengkel kita untuk melakukan servis, ini harusnya kita catat di sini. Kemudian ya, jika kita mengacu pada servis rutin, maka idealnya ini kita isi. Misalkan kita sarankan konsumen per 2000 km untuk melakukan servis dan ganti oli, maka kita tulis di sini, sehingga secara otomatis konsumen bisa mengingat dari nota yang kita berikan. Itu nanti kira-kira 2000 km selanjutnya konsumen harus kembali ke bengkel kita. Itu boleh juga, kalau tidak ke bengkel kita juga boleh, yang penting untuk melakukan perawatan berkala. Namun jika dia servisnya di luar bengkel kita, maka ini nanti informasinya akan berbeda lagi. Seperti itu. Kemudian di sini keluhan, ketika konsumen melakukan servis motornya, biasanya ada keluhan sesuatu yang membuat konsumen tidak nyaman. Nah, ini kita cantumkan di sini. Tujuannya apa? Tujuannya agar misalkan nanti setelah servis konsumen komplain ada sesuatu yang tidak nyaman lagi, ini bisa kita cek di sini. Kira-kira komplain itu kemarin sudah masuk di tempat kita belum? Sudah dikerjakan belum? Jika memang belum dikerjakan dan tidak tertulis di sini, berarti itu bukanlah komplain, tetapi itu adalah masalah baru yang muncul setelah servis, tapi tidak dirasakan konsumen ketika servis sebelumnya, seperti itu. Nah, itulah perbedaannya jika kita catat di sini dan tidak kita catat, seperti itu. Kemudian di sini kita masukkan nama mekanik ya nanti. Karena masukkan nama mekanik, tujuannya apa? Tujuannya agar ketika nanti suatu ketika misalkan konsumen ada komplain, ini kita bisa ngecek, tidak asal serobot atau tidak asal menyalahkan semua mekanik dengan alasan tidak tahu. Nah, seperti itu. Di sini dengan sistem kita, sistem manajemen bengkel kita yang modern, itu akan lebih jelas yang mengerjakan siapa, kemudian dikerjakan tanggal berapa, jam berapa, itu akan muncul seperti itu. Dan di sini barang, ini adalah misalkan spare part yang dibeli saat bersamaan dengan servis ini. Itu nanti otomatis akan terekam juga. Jadi selain servis, konsumen juga membeli spare part apa saja, itu akan muncul di nota kita, di nota yang kita kasihkan ke konsumen setelah selesai pekerjaan, seperti itu. Nah, ini tampilan untuk pembayaran, untuk keuangannya seperti ini. Ini adalah subtotal. Kemudian di bawah ini adalah tombol-tombol yang bisa digunakan untuk memfungsikan atau untuk mengaktifkan, untuk menjalankan program ini ya. Kita coba tambah saja, menu tambah, biar nanti lebih jelas. Nah, ini kalau service, ini notanya adalah diawali dengan kode SV, kemudian diikuti dengan nomor bla 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 bla. Ini secara otomatis. Tanggalnya juga terisi otomatis. Kemudian nanti nomor polisi ya, ini kita masukkan. Ini misalkan, nah ini
Kemudian di sini kita juga sesuaikan namanya adalah siapa? Bapak Wahono. Nah, kita cek di sini. Wahono. Wahono. Kalau sudah kita enter. Nah, ini sama harusnya. Ini kalau sudah ketemu, ini kodenya, kode konsumennya ya. Kita klik tombol OK atau F3. Nah, di sini. Ya, ini muncul. Ini otomatis jenis mocin ya. Merek atau tipenya adalah Tosa bebek karbo. Warnanya biru. Nah, ini akan membedakan misalkan suatu ketika konsumen ini punya motor lebih dari satu. Ini bisa membedakan. Nah, ini sudah muncul. Motor ini pernah diservis di tempat kita, itu kira-kira tanggal berapa dan bulan berapa ini muncul di sini. Kemudian keterangan pekerjaan yang sudah pernah dikerjakan di tempat kita adalah ini. Ini muncul di sini ya. Nah, ini kemudian apa namanya kilometernya kita isi di sini. Kemudian kilometer berikutnya kita isi sekalian. Prosesnya masih menunggu ya. Kemudian ini keluhan kita isi di sini tadi. Kemudian ini mekaniknya kita isi, misalkan di sini siapa saja terserah sesuai yang memegang ya. Ini. Kemudian ini pekerjaannya misalkan ini mau kita pilih Pak Eko, paket ekonomis ya. Ini. Nah, kita seperti ini misalkan. Ini hanya sekedar contoh ya. Ini kemudian spare partnya ini juga kita cari. Misalkan ganti oli, misalkan oli. Aduh, sorry. Laker aja. Laker. Nah, ini kita cari laker roda misalnya, ini kita pilih laker roda. Nah, seperti ini. Maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini otomatis akan menjumlahkan dari jumlah yang kolom atas dengan jumlah yang kolom bawah. Ini akan dijumlah menjadi satu sehingga hasilnya di sini. Kemudian jika sudah selesai, ini kita harus rubah ya, kita harus rubah selesai. Itu kita proses selesai. Nanti baru ke pembayaran. Kemudian jika sudah baru bisa kita cek di sini, bisa kita print SPK atau surat perintah kerja sama cetak nota. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Kita coba aja ya. Kita bayar dulu ini biar bisa di print 40.000. 1 2. Oke, ini 40.000 sudah. Kemudian ini pekerjaannya masih menunggu ya biar bisa di print. Ini harus kita ganti selesai dulu. Nah, seperti ini. Seperti ini, kemudian kita print, kita cetak. Oke, nah di sini akan muncul nama ya. Ini adalah simbol atau informasi tentang bengkel kita. Kemudian ini nomor servis atau nomor fakturnya. Ini nama konsumen, ini usernya yang mengerjakan atau yang membuat nota. Ini adalah informasi pemilik atau konsumen, informasi mekaniknya. Kemudian di sini adalah pekerjaannya. Ini biayanya, ini spare partnya, seperti ini. Kemudian di sini muncul ya, di sini ada tanggalnya, tanggal sama jamnya. Jam ini akan otomatis sesuai dengan jam di komputer kita. Nah, seperti itu. Kira-kira tampilannya seperti itu. Mana keren kan? Nah, keren. Ini tidak perlu repot-repot nulis setiap ada servis kita nulis lagi berulang dan sebagainya. Dengan sistem komputerisasi ini kita akan menghemat tenaga, kita akan menghemat waktu ya. Dan tentunya hasilnya akan lebih rapi. Seperti itu. Oke, kita tutup dulu ya. Kemudian ini kita hapus dulu ya, karena tadi adalah sampel, jadi kita hapus saja biar tidak membingungkan ya. Oke, sebelum kita tutup kita hapus sudah, kemudian kita tutup. Oke, seperti itu. Kemudian satu lagi, oh iya, masih ada dua, masih ada menu laporan ya. Selain tadi kita sudah merekap semua penjualan, semua pembelian produk atau kulaan toko kita, ini kita bisa cek misalkan di akhir bulan kita mau ngecek laporan. Kira-kira apa saja sih penjualan di toko kita yang paling laris itu apa? Misalkan seperti itu. Nah, ini ada daftar item, daftar supplier, daftar pelanggan, daftar sales, dan mutasi kas. Nah, ini mutasi kas hubungannya dengan yang awal tadi.
dan ini master data ya. Dan persediaan, ini persediaan ada 5 item yang bisa dilaporkan. Kemudian pembelian, ini ada 3 item yang bisa dilaporkan. Kemudian service, nah ini service ada banyak ya, ada, ini masih banyak lagi, ada 13 item yang bisa dilaporkan, baik harian, bulanan maupun ya harian sama bulanan, seperti itu. Kemudian hutang piutang, ini ada 7 item yang bisa dilaporkan. Oke, kita contohkan misalkan di sini penjualan servis ya, penjualan di bengkel. Ini bisa kita cek, kita klik 2 kali. Ini kita masukkan tanggalnya saja, misalkan nih kita mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31. Nah, 31 Juli 2020. Nah, setelah itu kita preview. Nah, seperti ini. Laporannya kira-kira seperti ini. Kita perbesar aja biar jelas. Ini adalah apa namanya? Informasi perusahaan kita, bengkel kita ya. Sini. Sehingga apa? Dengan seperti ini akan lebih keren, lebih profesionalitas, lebih formal ya untuk laporan, sehingga tidak terjadi asal ngawur. Misalkan pencurian data, misalkan pencurian informasi, laporannya adalah perusahaan kita, tetapi yang dilaporkan itu bukan produk kita. Nah, ini jika manual itu bisa saja, karena itu ditulis tidak berdasarkan rekaman informasi yang tersimpan, tetapi tergantung penulisnya. Jika penulisnya licik, nakal, itu bisa saja yang dilaporkan adalah produk-produk atau barang yang fiktif, yang tidak ada di tempat gudang kita. Nah, seperti itu. Jika seperti ini, jika kita menggunakan sistem komputerisasi, maka kita bisa menghindari kecurangan-kecurangan seperti itu, ataupun meminimalis kecurangan-kecurangan karyawan yang nakal. Kemudian di sini adalah total jumlah jual sekian, total penjualan sekian, potongan sekian, total neto sekian, DP bla sekian. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kita close dulu. Oke. Kemudian kita bisa melihat grafik penjualan per bulan. Nah, ini kita bisa melihat grafik penjualan kita kira-kira dalam 1 bulan penjualan tertinggi kita itu berapa tahun. Misalkan ini Januari kita penghasilannya sekian, oke, mungkin karena masih awal dan sebagainya. Nah, ternyata di bulan Juli ini penjualan kita sudah bagus, sudah mencapai 3 juta. Nah, ini bisa kita lihat di sini, bisa kita cek grafiknya dari grafik. Enak kan? Iya, enak, sangat membantu ya. Kemudian grafik kedatangan pelanggan. Nah, ini ternyata bisa kita cek juga. Nah, seperti ini. Oh, ternyata rata-rata pelanggan kita itu datangnya di sini jam. Nah, ini jamnya. Nah, di sini jumlah kedatangan 4 kali. Nah, seperti itu. Ini bisa kita cek. Jadi enak untuk mengecek rekap data pekerjaan bengkel kita. Ini sangat mendukung sekali. Jadi bagi teman-teman yang pengen bengkelnya modern, pengen maju, saya sarankan untuk menggunakan aplikasi ini, untuk memakai program bengkel ini. Nah, jika teman-teman mau beli, bisa langsung kontak ke nomor nanti ya, nomor di WA yang ada di video ini, atau bisa juga nanti akan saya sertakan link tokonya untuk beli produknya. Nanti bisa langsung diklik di link yang ada di deskripsi, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Adapun nanti teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar
fungsi bengkel, aplikasi bengkel ini nanti bisa meninggalkan komentar di kolom komentar yang tersedia, atau bisa juga langsung japri ke nomor WA yang tertera nanti. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih, semoga tutorial video tentang program bengkel dan spare part ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman bengkel yang ingin menata sistem administrasi bengkelnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.